أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Shaimin wa shaimat, mustami'in wa mustami'at rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kepada orang yang beriman untuk melakukan ibadah puasa. Dan ibadah puasa itu hukumnya adalah wajib bagi orang yang tidak mempunyai uzur syar'i untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jika kita melihat fakta, kenyataan, masih banyak orang-orang yang tidak melaksanakan itu, walaupun dirinya mengaku sebagai orang yang beriman. Tentu ada persoalan, karena iman itu adalah tasdiqum bil qalbi, adalah letaknya di dalam hati, maka mungkin sesuatu itu ada di dalam hatinya. Jika hatinya penuh dengan iman, maka tentunya dia tidak akan mengabaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Shaimin wa shaimat rahimakumullah. Oleh karena itu, ulama membagi hati manusia itu kepada 3 kategori. Yang pertama, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lakum azabun azim, yakni hati yang mati. Hati yang mati adalah hati yang tidak mengakui adanya Rabbnya, yang tidak mengakui adanya Allah, tidak peduli terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak peduli apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati orang yang semacam ini sudah mati, dan ini adalah hatinya orang-orang kafir. Lalu yang kedua sebaliknya adalah qalbun salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang selamat adalah hati yang mendorong bagi yang memilikinya untuk melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang diharapkan kita semua, agar kita memiliki hati yang salim atau qalbin salim. Ada 2 ciri orang yang memiliki hati yang selamat itu. Yang pertama adalah at-tarku ma la ya'nihi. Dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak memberikan manfaat bagi dirinya, bagi orang lain, bagi dunianya, juga bagi akhiratnya. Lalu yang kedua, ciri orang yang memiliki hati yang salim adalah dia memprioritaskan untuk kehidupan akhiratnya daripada
kehidupan dunianya. Bukan ia anti kepada dunia, tetapi dia mampu meletakkan bahwa dunia itu dia akan jadikan sarana, dia jadikan sebagai jembatan untuk menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga adalah fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun, adalah hati yang sakit. Bagi orang yang memiliki hati yang sakit, terkadang yang mempunyai itu terdorong untuk melakukan kebaikan, tapi terkadang dia terdorong untuk melakukan keburukan, bergantung kepada apa yang lebih kuat. Cenderung orang yang memiliki hati yang sakit ini adalah dia mementingkan kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Dia memilih hidup dunia sedangkan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Shaimin wa shaimat rahimakumullah. Dengan hati yang sakit itu bukan berarti kita membiarkan hati itu terus sakit. Sebagaimana kita ketika sakit zahir, itu kita berangkat ke tempat pengobatan. Mungkin ke puskesmas, mungkin ke rumah sakit, mungkin ke dokter spesialis. Begitu juga seharusnya kita sebagai hamba Allah yang mukmin, ketika kita merasa di dalam hati kita ini ada penyakit, maka harus kita obati. Ulama menjelaskan, untuk mengobati hati yang terkena penyakit, yang pertama adalah bikatsratiz zikri wal istighfar, yaitu memperbanyak zikir dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah, maka hati akan menjadi tentram. Lalu yang kedua adalah bikasrati qiraatil Quran, memperbanyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu wa syifa'ul lima fis sudur hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Dia adalah obat bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, yang ada di dalam hati kita. Lalu yang ketiga, untuk mengobati penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita, itu adalah dengan hadir di majelis-majelis ta'lim, karena di sana dikaji ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, memoti manusia untuk melakukan kebaikan dan juga meninggalkan keburukan. Yang keempat adalah salatul lail, yaitu salat malam untuk merenungi siapa diri kita. Lalu yang kelima adalah as-saum, berpuasa. Dengan berpuasa kita sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa kita adalah makhluk yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang bodoh, makhluk yang hina, makhluk yang tidak memiliki apa-apa, yang hidup di bawah kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Shaimin wa shaimat rahimakumullah. Dan semua itu ada di dalam bulan Ramadan. Ya, kita berpuasa, kita berzikir, kita juga hadir di majelis taklim, mungkin dengan adanya kultum, adanya kuliah subuh, kajian-kajian Islam, dan kita juga berpuasa. Mudah-mudahan yang singkat ini memberikan manfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas segala perhatian saya ucapkan terima kasih. Atas segala kekurangan saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.